Sugi, mau dong cerita pengalamannya, mungkin dari awal karir sampai akhirnya Hmm. memutuskan menjadi seorang trainer yang Ya. fantastik dan memberikan inspirasi ke saya. Jadi dulu tuh ketika saya masih di staff training, Heeh. beliau tuh satu-satunya trainer yang datangnya trainingnya jam 8, beliau datang setengah 7. Dan tahu beliau tinggal di sekitar BSD, kemudian kondisi pabrik kami itu di Cibitung. Bayangkan setengah 7 sudah sampai pabrik. Boleh dong Om, ceritakan Om, biar banyak yang terinspirasi nih. Pak, thank you. Jadi mestinya setiap orang termasuk Mas Adit bagi saya memberikan inspirasi ya, bagi saya juga. Karena semua orang punya kelebihan masing-masing yang sama sutradara itu berikan. Nah, kalau bicara tentang karir sendiri, gini, dalam hidup saya tuh tahun 1993, waktu itu saya semester 6 ya, di kuliah, teknik industri di Ubaya. Oh, Setengah 4 sore saya terbangun. Jadi kenapa setengah 4 sore kok bubuk gitu ya? Karena saya tuh biasakan tidur siang sebentar, setelah selesai kuliah, saya ada aktivitas sampai malam, yaitu jadi guru les dulu. Ya. Nah, pada waktu tahun 1993 itu, saya mencatat 3 buah impian. Yang pertama, saya kerja harus masuk ke satu company, dan saya sebut aja company itu adalah Astra. Ya. Dan yang kedua, saya kepingin untuk belajar di Jepang, dan yang ketiga, saya kepingin untuk menulis sebuah buku yang punya arti bagi masyarakat gitu. Nah, waktu itu hanya impian aja, tapi benar-benar saya berfokus bahwa impian itu harus terjadi. Dan uniknya Mas Adit, ya, jadi kalau pengalaman mungkin saya dapat dikatakan nggak pernah buat surat lamaran kerja loh. oh, mantap. Ya, jadi selalu ada waktunya. Jadi kalau saya bilang itu waktu sang sutradara gitu ya, sang pencipta kita. Jadi waktu saya tinggal nunggu wisuda aja, ya, waktu itu saya berpikir kok rasanya saya masih kurang gitu ya. Jadi saya mengambil jurusan D1. Jadi setelah Oh, S1 itu saya ngambil D1. oke. Karena tahun 1995 waktu saya lulus itu dunia komputer itu mulai berkembang dan saya merasa saya masih banyak kurang. Itu Jadi D1-nya komputer? saya ngambil business software engineering ya Oh, di sana. Tapi penganiayaan beban pikirannya ternyata lebih luar biasa. Jadi saya mengalami membuat tugas akhirnya itu ngalah-ngalahin beratnya bobot skripsi waktu itu. Nah, oke. nah, waktu itu akhirnya ya terjadi ya ada surat lamaran Astra masuk ke rumah justru pada saat saya setelah diwisuda ya. Jadi pas saya di wisuda itu saya bukan orang yang IPK-nya paling tinggi bukan ya, tapi memang semua saya percaya itu rencana dari Tuhan. Saya punya kemenangan terakhir waktu itu membuat sebuah karya tulis di lomba tingkat universitas ya. Hmm. Jadi bukan skripsi tapi saya lakukan penelitian waktu itu apakah saya dan teman-teman saya yang mau lulus itu nanti siap nggak sih Oh, kalau masuk dunia kerja. oke, oke. Nah, jadi itu karya tulis yang akhirnya memenangkan tingkat universitas dan kesimpulan saya waktu itu simpel aja, yaitu banyak kata bahwa kita itu belum siap dan salah satu yang belum siap itu pada waktu kita di dunia kerja Ya. bisa kebawa cara kita di dunia pendidikan. Oh, Jadi ya, jadi kalau Mas Adit ingat biasanya kalau di dunia pendidikan itu ada yang disebut guru-guru atau dosen-dosen killer katanya. iya, benar, benar. Ya, nah itu dari penelitian saya waktu tahun 93 ya, saya melihat gini, ternyata salah satu yang menghalangi kita bisa berprestasi di dunia kerja adalah sikap kita, mentalitas yang bisa dibawa ABS, asal Bapak senang. Hmm. Contoh, waktu dunia pendidikan aja, kadang kita seolah-olah menghormati guru gitu ya. Kita menjadikan guru sebagai sosok di depan mereka baik-baik gitu. Tapi tujuannya banyak yang ternyata dari hasil survei saya waktu penelitian itu, mahasiswa yang karena takut sama gurunya, takut dikasih nilai jelek segala macam. Padahal Oh, padahal saya ngeliat gini, waktu kuliah itu sebenarnya waktu kita berorganisasi, waktu kita mengenal teman yang mencari partner lebih dekat, bahkan menggali networking dengan para dosen. betul, Ya, betul. ya. Nah di situ akhirnya saya berjanji pada diri saya, ya meskipun saya waktu itu belum lulus, tapi saya bilang waktu nanti saya kerja dimanapun juga, saya tidak mau punya mentalitas ABS. Saya akan jadikan pimpinan saya sebagai seorang partner dan saya harus menjadi partner yang baik. Ya, dan itu saya yang luar biasa masa di tahun 95 ternyata surat dari Astra masuk ya Hmm. karena saya mendapatkan gelar waktu itu wisudawan teladan di Universitas Wow. Surabaya. Ya, salah satunya gara-gara penulisan itu ya.
Dan begitulah saya masuk di Astra sesuai dengan bidang saya, teknik industri. Ya.